بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك ya arhamar rahimin. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan, Ketua BKM Musholla Al-Barokah Al-Ustaz Saudi Arham SPDI. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan, Penasehat BKM Musholla Al-Barokah Al-Ustaz Sudarno SAG. Ini beliau ini luar biasa ini, banyak kali jabatannya. Berapa kali? Ustaz, kepala dusun, uang, penasehat PKM, beberapa ini ya kan? MUI, ketua NU. Kalau aku tak sanggup lah, aku jadi ustaz aja udah gempor. Luar biasa kan Ustaz Darnonya. Luar biasa, mudah-mudahan Allah Ustaz tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan, Bapak Sekdes Kedirian. Ini Bapak Widodo nih, kami baru kenal ini. Ya kan? Tahu saya Pak akhirnya ya kan? Saya ini Pak warga Bapak ini. Udah 14 tahun saya tinggal di Gang Roso. Tapi baru inilah kita nampak. Kebetulan memang saya hitam Pak. Baru nampak malamnya. Peci hitam, baju hitam, sarung hitam, salnya pun hitam putih juga. Tapi ini sal Palestina ini, ya kan? Yang sama kita hormati, yang kita muliakan, yang di samping kanan saya lah, yang nelpon saya. Nah, ini Al Ustaz Haji Sugianto LC. Luar biasa Ustaz. Saya dapat banyak juga dalam hati. Kenapa aku lagi undang di musolanya? Kurasa, tapi memang cocok kurasa ya kan. Karena waktu pas Ramadan malam keberapa itu ibu-ibu ini demi mata sudah sama awal. Masih ingat lagi ibu-ibu kan? Itulah. Tapi saya tak seperti Ustaz Jalil lah pula. Kalau Ustaz Jalil kan memang udah begitu lah pula ya kan. Awalnya begini. Tapi malam hari ini Bu, Bapak-bapak, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang beriman sampai akhir hayat, matinya dalam keadaan Islam, hidupnya dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang Ustaz lupakan, inilah andalan Ustaz kalau ceramah. Anak-anak Ustaz yang kecil-kecil yang udah habis makanan yang buat. Ustaz aja belum sedikit belum Ustaz tengok makanannya. Udah habis lagi. Nah, anak-anak Ustaz, tengok Ustaz ini. Udah dapat THR kan? Belum lagi dibilang mau. Udah dapat THR. Mau THR dari Ustaz? Duduk yang bagus, pecinya luruskan. Jangan ngantuk, jangan ngences. Yang paling utama jangan kau kentut. Kalau kau kentut, ke kamar mandi yang duduk di situ. Ceramah Ustaz malam ini lebih kurang 1 jam, lebih kurang. Makin cepat makin bagus. Ikan kakap ikan
gabus. Makin cepat makan, makin bagus. Kalau kalian nanti bisa jawab pertanyaan Ustaz kasih kalian THR 1 pertanyaan. Tengok dulu Ustaz ya, berapa ya? Tunggu. Banyak, tapi goceng-goceng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 20 orang kalian. Jawab pertanyaan Ustaz nanti. 1 pertanyaan 5.000 rupiah. Setuju? Tapi syaratnya duduk yang bagus, jangan ada yang ujahin mau sampai 1 jam 3 ada yang ribut. Paling nanti kumbang sendiri nih. Dan nggak usah masukkan duitnya di sini ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tengok, baru 1 sholawat udah ditambah bapak ini lagi 15.000 rupiah. Pak, ini untuk saya, untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Kalau kalian nggak bisa jawab pertanyaan, bisa sikat duitnya. Nah, itulah. Pertanyaan Ustaz nanti gampang-gampang aja ya. Ingatkan kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita tentang halal bihalal ini tak pula kaji kita tinggi-tinggi kan di bawah. Kalau mau kaji agak tinggi-tinggi sih kita datanglah malam Selasa, minggu pertama, minggu ketiga, terutama ibu-ibu. Karena kami selama ngaji itu banyak cerita ibu-ibu. Syukurlah ibu-ibu nggak ada. Jadi kalau ibu-ibu nanti datang, gantian kita ceritain bapak. Ya Bu ya, datang Bu ya, penting. Jangan di rumah aja, asal makan ikatan cinta, sampai 1 jam setengah, ngapain nggak Bu? Dah. Yang akan saya sampaikan pertama tentang halal bihalal ini adalah sejarahnya. Kenapa ada muncul istilah halal bihalal? Kadang-kadang wah mau kemana wah halal bihalal? Apa tuh halal bihalal? Jangan muncul kau, pokoknya udah gitulah katanya. Jangan mau tanya-tanya. Jangan gitu, kita yang hidup ini mesti berilmu. Tahu kita sejarah halal bihalal itu. Karena halal bihalal ini kan bahasa Arab, halal bihalal. Tapi hebatnya kata-kata kalimat halal bihalal ini, saking hebatnya di Arab pun gak ada kata halal bihalal. Ya cuma ada di Indonesia. Makanya kita mesti ngerti sejarahnya. Tanya loh Sufyan yang udah lama di Mesir, gak ada tuh kata halal bihalal. Mana ada? Yang ada itu kan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyam minal aidin wal faizin pun gak ada Bu. Itu made in Indonesia, 100% asli Indonesia. Nah, cerita sedikit tentang sejarahnya. Kata-kata halal bihalal ini dicetuskan. Pencetusnya ini adalah seorang kiai ulama NU. Nahdlatul Ulama. Ya sadar Allah, malam ini sadar aja kena ini. Allah baju satu pun NU. Memang luar biasa itu. Tapi yang penceramah Al-Wasliyah, ketua BKM Al-Wasliyah. Makanya saya kata Al-Wasliyah 3 lawan 1 Ustaz. Iyalah, karena jabatan Ustaz 4, kami kan 3 Ustaz, masih kalah kan Ustaz lagi. Jadi, ketika Indonesia merdeka tahun 1945, itu 3 tahun pertama 1946, 1947, 1948 itu kondisi negara kita belum stabil. Terutama tokoh-tokoh politiknya ketika itu ini satu dengan yang lain di beberapa provinsi, di beberapa tempat itu saling tidak satu kata. Dalam arti kata sering berselisih pendapat, gak cocok-cocokan. Jadi pada tahun 1948 di pertengahan bulan Ramadan, kira-kira tanggal 15 Ramadan, Presiden Soekarno itu mengundang Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ini catat nih, penting, anak-anak Ustaz. Nanti pertanyaan ini, catat. Nama Kiai yang mengeluarkan
Kata-kata halal bihalal itu pencetusnya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tahun 1948 dipanggil Presiden Soekarno lah Kiai ini ke istana. Pertengahan Ramadan jumpa di istana itu, kira-kira di logatnya kita lah ya. Kan saya tak pernah berjumpa dengan Presiden Soekarno kan. Pak Kiai, ya Pak Presiden, ini negara kita ini sekarang ini masih gawat nih. Ini tokoh-tokoh politik kita ini masih banyak bertengkar ini. Kemudian di sana sini terjadi banyak pemberontakan, terutama PKI ketika itu di Madiun itu sedang galak-galaknya itu. Ulama-ulama diculik, tokoh-tokoh masyarakat diculik, dibunuh oleh PKI. Negara dalam keadaan darurat ini Kiai, macam mana nih Kiai? Saya minta saran, minta nasihat. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Satu, ternyata pemerintah Umaro itu mesti minta nasihat kepada ulama. Baru bagus pemerintahnya. Jadi mohon maaf, bukan mengajari pula. Ini kan ceritanya tadi kan tentang halal bihalal. Jadi kepedulian ini, kepala desa, sekdes, lurah, kalau mau baik kampung kepedulian ini, maka umat dan ulama itu harus bersinergi. Jadi pemerintah kita ini, kepala desa kayak namanya, sekdes kayak namanya, kepala dusun kayak namanya, camat dan lain-lain sebagainya, mesti dia minta nasihat kepada para ulama. Kalau kelas ulama dari dua nih, gak ada lah kita bilang ustaz lah, kayak saya, ya kan, kayak Ustaz Saudi, jangan Ustaz Darma lagi, nanti menasihati diri sendiri, ya kan, Ustaz Sugianto, banyak di kebetulan ustaz-ustaz, datang ke situ minta nasihat. Dan Pak Kiai, kira-kira bagaimana lah cara menyatukan tokoh-tokoh politik kita ini? Gampang kalau Pak Kiai. Itulah kalau Kiai. Kalau ulama ini gampang aja semua. Gak ada yang susah sama dia. Kenapa? Karena berilmu. Berilmu. Orang berilmu itu kalau dikasih pertanyaan gampang-gampang aja. Contoh, Ustaz Abdul Somad, kalau ditanya gampang aja kayak ayam. Apa yang ditanya tahu dia. Itulah ulama. Jadi Kiai Muhammad Sutoni dimintai saran. Gampang Pak Presiden. Buat aja silaturahmi. Kata Pak Soekarno, Pak Kiai, kalau kita buat silaturahmi, kata-kata silaturahmi itu udah umum. Saya mau yang spesial lah. Coba cari kata-kata yang lebih mantap, kedengarannya yang belum pernah didengar orang. Gampang, kata Kiai. Nanti undang semua tokoh-tokoh politik waktu hari raya Idul Fitri, kumpulkan di istana. Ini kan tokoh-tokoh politik ini kan udah nggak cakapan, udah nggak mau berteguran, saling salah menyalahkan, saling menyalahkan tak berteguran. Ini kan perbuatan haram, perbuatan dosa. Dosa itu haram. Maka yang haram ini mesti dihalalkan. Pakai istilah halal bihalal. Kata Pak Soekarno, Presiden, halal bihalal ya Pak Kiai. Iya. Cocok juga itu kata. Oke lah. Hari Raya Idul Fitri dikumpulkanlah mulai dari Sabang sampai Merauke di istana itu tokoh-tokoh politik. Dibuatlah tagarnya itu halal bihalal. Kenapa dibuat halal bihalal? Karena tokoh-tokoh ketika itu mereka saling musuh-memusuhi, saling negatif thinking, saling salah menyalahkan. Itu perbuatan dosa, dosa haram, maka mesti dihalalkan. Muncullah kata-kata halal bihalal. Semenjak itu diundanglah tokoh-tokoh politik itu makan mereka. Itulah disebutkan makan. Ya sama lah kira-kira gitu. Ini kenapa dibuat halal bihalal di musola di masjid? Kenapa saya buat halal bihalal? Karena memang banyak ketika yang di musola atau di masjid. Betul kan?
Kalau di murid-murid STM jarang. Di ibu-ibu perwilitan banyak. Di musola, di BKM, di masjid-masjid, oh iya, ya Allah. Kadang-kadang ketua tak cocok sama wakil ketua. Betul? Ketua sama wakil cocok. Bendahara begitu. Asik ketua BKM, Pak Bendahara, malam ini kan Ustaz Mahmud. Ustaz Mahmud udah tahu, channel YouTube-nya udah ada. Apa musik itu? Nah, malam hari ini kita direkam ini. Satu live streaming BKPMI. Kemudian yang kedua direkam di channel YouTube saya. Mana waktu Ramadan kan nggak datang dia, yang tukang rekam ini. Entah kenapa, entah merajuk atau bagaimana. Nama channel YouTube saya Pak, UMAH. UMAH. Dibaca apa tuh Nak? Umar. Tahu yang panjangannya? Kalau yang tahu saya kasih lagi. Coba. Umar itu berpanjangannya. Nggak tahu ya. Ustaz Mahmud Aziz Harahap. Apa tadi singkatannya Umar? Ustaz Mahmud Aziz. Tugas bapak-bapak, orang-orang tua kami, ibu-ibu dan anak-anak ustaz yang punya handphone jangan ditinggal sekarang. Pulang nanti di rumah langsung buka YouTube, klik YouTube, search, cari UMAH official, lihat ceramah-ceramah Ustaz Mahmud. Banyak ceramah-ceramahnya. Tonton. Habis tonton jangan lupa ada gambar lonceng, klik. Ada bacaan like and share, klik. Yang terakhir jangan lupa subscribe. Itu tugas kan kalau semuanya ini like and share serta subscribe ini, naik follower saya kan. Tahun depan saya udah nggak bisa lagi masuk Al-Barokah karena mobil saya udah CRV ya kan. Udah Ustaz nggak klik Ustaz, nanti Ustaz tak lagi datang kemari katakan pula ya kan, jangan Bu. Ustaz ini butuh modal Bu, bukan modal kawin lagi enggak. Ustaz ini kan kebutuhannya banyak. Sebulan kitab mesti beli satu. Ya, dari mana kalau Ustaz ini kalau nggak dari ibu-ibu, dari jamaah, ya kan? Maka tadi ketua BKM bilang sama bendahara, ini malam ini halal bihalal, Ustaz Mahmud yang datang, channel YouTube-nya udah ada, dia butuh modal 4 lembar lah Pak Bendahara. Ustaz, biasanya kan 2 lembar Ustaz, malam ini 4 lembar. Nah, cocok kan datang Pak Bendahara. Datang Pak Bendahara. Datang ke mana Pak Bendahara? Datang, alhamdulillah selamat saya. Aman, ya kan? Kadang-kadang cuma ketua BKM yang datang gitu-gitu juga aman. Udah Bendahara datang aman. Dah. Oh ini duitnya tak elok lah ya. Nanti nampak masuk itu. Mata ini kita bisa. Dah. Jadi perlulah diadakan acara halal bihalal. Intinya halal bihalal itu ada ulama yang menjelaskan halal bihalal itu 2 maknanya. Yang pertama, tolabul halal bitoriqil halal. Tolabul halal bitoriqil halal. Artinya kira-kira gini. Mencari solusi suatu permasalahan untuk mendamaikannya diupayakanlah dengan cara damai. Cara damai itu kan cara halal. Itu namanya. Yang kedua, yujza'ul halal bil halal. Al halal yujza'u bil halal. Semua perkara-perkara yang membutuhkan penghalalan itu, misalnya tadi sengketa-sengketa, maka cara membalasnya itu adalah dengan menggunakan cara-cara yang halal. Jadi kalau kita bersengketa, tak cocok-cocokan, jangan salah solusi. Ini kan kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat banyak salah solusi. Seharusnya halal bihalal jadi halal bil haram, atau sebaliknya haram bil halal. Misalnya contoh. Ibu-ibu di perwiritan punyalah saingan lah kita, tak cakapan. Lebih udah setahun mengaji, ikut perwiritan ibu-ibu, tak cakapan. Ibu dengan ketua perwiritan. Gara-gara apa? Gara-gara ibu belum lunas bayar kreditnya setahun baju pengajian. Diminta-minta sama ketua perwiritan, mana kan?
Udah setahun nikah, oi tak pula kan. Wah, kita baru nikah. Kakak tak tahu ini kan corona. Terus kapan? Udah setahun ya, aku nongkoin aja. Sabar kakak. Sabar. Dah, tak cakapan. Ngadu dia sama kawan sebelahnya. Kau tengok tadi dimarahin sama ketua perwilitan ya? Iya. Apa kata bilang bualan macam enggak begini. Oh iya. Itu memang ketua perwilitan memang cerewet kali mulutnya. Salah yang kawan sebelahnya. Seharusnya apa? Dia halalkan dengan cara yang halal. Sabarlah kak. Banyak ibu perwilitan kak. Bulan depan kalau kakak tak bayar juga, bawakanlah lontong sebungkus ke rumahnya. Bilang kan, nanti lah ya bu, nanti lah ya ketua. Insya Allah doakanlah suami ini dapat kerja yang baru. Begitu. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum. Maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu kalau mereka ada yang bertikai. Maka digunakanlah mediasinya itu halal bil halal. Mungkin kita yang ada di sini tak sempat berkunjung antara satu rumah dengan rumah yang lain karena sibuk kita mau pulang kampung. Walau sudah dilarang sama pemerintah jangan pulang kampung, oci, baru pulang kampung juga. Nah, pulang kampung aku mungkin nanti omakku di kampung sana ya, aku lah yang terbaik. Bisa pulang. Ya kali orang pulang kampung, ya kan? Pulang jam 12 malam. Ya nggak ada lah pos di sana, di tebing sana tidur orang, ya kan? Ada lagi yang ngakal-ngakalinya cerita itu orang. Ya saya tak pulang kampung, bu, karena saya tak pemerintah. Saya tak pemerintah saya. Kalau Ustaz ada pemerintah, mana masker Ustaz ada? Ada, tapi tak saya pakai. Kalau saya pakai, saya ceramah, nanti masuk sepompok. Nah, itu kan orang ya. Saya buka kemana-mana, apalagi kalau ada polisi di Simpang saya pakai. Habis itu saya buka balik. Saya pakai ini karena takut sama polisi aja. Karena ditilang kan malu juga, ya. Gara-gara masker, Bapak. Saya mohon maaf Bapak Ibu, tak bisa saya pakai masker. Kenapa? Sesak nafas kalau pakai masker. Sesak. Mungkin yang biasa pakai masker silakan. Aduh, tengoknya ada yang pakai masker, ngeri juga orangnya. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini sehat walafiat. Amin. Dijauhkan kita dari mara bahaya. Amin. Ya Rabbal alamin. Dah. Jadi setelah dipanggil ke istana, maka mulai saat itulah lebaran. Terus sampai zaman sekarang itu instansi pemerintahan itu selalu membuat acara halal bihalal. Mungkin 2 tahun ini tak ada halal bihalal kan, dilarang karena ada COVID. Jadi Kiai Haji Wahab Abdullah ini, Hasbullah ini, dia mainnya ke masyarakat, terutama di Pulau Jawa. Jadi halal bihalal ini sebetulnya pangkal awalnya ini di Pulau Jawa. Orang-orang Jawa yang mengamalkan. Tapi tak salah, kenapa? Karena isinya itu Islam. Isinya Islam, sama kayak punggahan. Punggahan waktu masuk bulan Ramadan, kan mana acara punggahan kan? Itu kan bahasa Jawa kan? Unggah itu artinya naik. Kenapa disebut dengan unggah, naik? Karena memang iman orang-orang yang beriman itu kalau mau masuk dalam puasa itu naik. Apalagi malam 1 sampai 10 lagi naik lagi tes-tesnya lah baterai iman Islam itu ya kan. Habis itu cowek lobet semua ya kan. Udah malam 10 mana ada lagi. Al-Barokah kemarin saya masuk malam, tapi ramai di Al-Barokah ini. Musola Al-Barokah lumayan kali kan. Mudah-mudahan bertahan. Sudah. Setelah itu selesailah sejarah daripada halal bihalal. Jadi hari ini jangan pula kita takut. Nanti ada orang yang bilang di luar sana ini kan sudah berkembang. Halal bihalal itu tak ada, tak pernah dibuat tadi. Bid'ah, ngapainlah yang buat itu? Dosa keren, bid'ah itu sesat itu masuk neraka. Ini mestilah kita belajar.
Makanya digunakanlah ini momentumnya untuk menyebutkan bahwa halal bihalal itu ada. Jadi bukan berdasarkan sejarah aja bahwa halal bihalalnya ada. Ternyata di dalam Al-Quran juga ada halal bihalal dan hadis. Contoh, tadilah surat Al-Hujurat ayat 10 yang dibacakan, yang saya bacakan tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian nanti coba buka surah Al-Maidah ayat 13. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Itu ulama menyebutkan itu tentang halal bihalal. Kenapa? Saling maaf memaafkan. Kemudian yang ketiga, tadi dibaca Qur'an tadi walaupun agak growing sedikit ya kan. Apa dia? Surah Al-Imran. Di situ disebutkan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah suka dia memberi maaf kepada orang. Lama-lama. Maka malam hari ini kita gunakan halal bihalal itu adalah untuk saling bermaaf. Gimana cara memaafkannya Ustaz? Hadis yang jelaskan. Cara memaafkan itu kalau kita bertemu dengan orangnya, maka kata Rasulullah, ma min muslimaini yaltaqiyani fatasaffahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah bertemu dua orang Islam kemudian mereka saling berjabat tangan, maka ketika itu dosa keduanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah dari tempat itu. Itu cara silaturahim itu, cara memaafkan itu yang paling bagus itu berjabat tangan. Nangis susah pasti nangis. Kalau ibu sama bapak sama suami di rumah karena dosa itu sudah terlalu banyak dan menghukum, nangis lagi. Biar agak-agak dimaafkan bapak ya. Walaupun kadang-kadang ibu ini kan maafnya kalau bulan Syawal ini banyak yang tak jelas. Tak jelasnya macam-macam Ustaz. Kita kan diajarkan oleh Rasulullah sebelum berangkat sholat Idul Fitri kita disuruh makan dulu. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha kita disuruh puasa. Habis nanti sholat Idul Adha baru makan. Kalau Idul Fitri balik makan dulu. Nah, momentum waktu makan itu jangan makan aja. Bertakbirlah. Habis takbiran saling memaafkan antara suami dengan istri, anak dengan ayah. Begitulah diajarkan oleh orang-orang tua. Ini dari mana ajarannya? Dari Rasulullah. Bukan pandai-pandai ayah oma atau kita dulu. Ajaran Rasulullah. Rasulullah itu sebelum berangkat sholat Idul Fitri dia makan. Saya gunakanlah untuk makan. Kenapa? Karena kita Indonesia lah khususnya sampailah ke Kedendurian ini, sampailah di lingkungan Jalan Cempaka ini. Saya yakin dan percaya antara suami dengan istri itu paling mau memaafkan itu masalah bulan Syawal, hari raya Idul Fitri. Kalau enggak mana ya kamu? Bu. Jangan ibu kalau ceramah. Karena kalau kata-kata orang tua dulu, ciri-ciri orang yang dekat-dekat, itu kalau dengarkan ceramah nada-nada, kemudian nanti kakinya bergeser-geser, samura, gini-gini katanya, ada gini-gini. Itu tanda-tanda dekat, hati-hati lah. Maka melotot aja bu. Hati-hati. Dan sampai mana tadi nak? Sampai mana tadi? Sampai ibu sama bapak minta maaf. Karena kita kebiasaannya minta maaf itu pas di bulan Syawal, hari raya Idul Fitri. Disitulah sempat kita. Padahal bu, kalau ibu mau mencontoh Siti Khadijah radhiyallahu anha, itu dalam beberapa riwayat. Setiap malam kalau bertemu dengan Rasulullah sebelum tidur, itu Siti Khadijah itu minta maaf sama baginda Rasulullah. Tiap malam bu kalau sama Rasulullah.
Minta maafnya tiap hari. Ustaz, aku kan bukan Khadijah, walaupun namaku Khadijah Ustaz. Aku kan Khadijah dari tua, bukan Khadijah istri Rasulullah. Tapi nama suami itu Muhammad Sabarudin. Ibu Siti Khadijah, ya kan? Katanya mau mencontoh Siti Khadijah, tapi minta maafnya setahun sekali. Luar biasa. Bukan sebelum berangkat Idul Fitri minta maafnya. Kapan? Udah habis sholat Idul Fitri, baru disalamnya suami. Orang suaminya itu suami pau, nggak tahu juga dia ini. Udah habis lebaran tuh, ada capek dari malam panitia zakat, capek tapi langsung dia bilang, nggak pernah diajarkan yang anak-anaknya itu sebelum Idul Fitri itu makan disiapkan gini-gini, takbiran minta maaf. Di sini masih ada, buat itu, buat. Jujur juga, Allah, kebiasaan, rubah kebiasaan itu. Setelah mendengarkan pengajian ini, rubah kebiasaan. Yang paling gak sedapnya, ibu itu minta maafnya, udah disalaminya laki-laki orang. Habis sholat Idul Fitri itu disalaminya laki-laki orang. 99 lah jamaah laki-laki kawan suaminya. Begitu masuk ke rumah, bapak tuh orang ke-100 yang disalam. Ya Allah, bapak tuh udah capek, baju kukunya udah dibuka setengah kancingnya, sambil dia di depan TV, udah capek nah bapak. Datang lah ibu, udah nyalami 199 suami orang, mana agak capek juga. Begitu sampai langsung ditangkapnya tangan bapak, sambil nangis luar biasa. Ibu, di depan TV bapak tuh langsung ditangkap. Sambil nangis. Ibu minta makan. Entah apa dibilangnya tak jelas. Suaminya tuh suami paut tadi. Sama-sama di. Padahal bapak tahu yang dibilang ini. Tahu? Ilmu selamat. Apa yang dibilang ibu sambil nangis? Kalau jelas dia bilangkan, Bang, minta maaf aku ya Bang. Setahun ini kalau ada uang abang yang dalam dompet aku lah yang ngambilnya Bang. Sama-sama di. Nah, selamat. Tapi jurus itu jangan dibuat lagi ya Bu ya. Udah tahu bapak-bapaknya. Begitulah ibu-ibu zaman sekarang, zaman now. Disalamnya udah suami-suami orang disalam baru suami yang. Betul. Enggak semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi bapak ini bilang enggak habis sholat kan. Itulah pula ya kan. Nah, jadi mulai mudah-mudahan panjang umur kita bertemu kita Idul Fitri yang akan datang. Amin ya rabbal. Tapi jangan pula nanti ibu pulang dari sini, bapak tak ada di sini, pulang ke rumah langsung ibu peluk bapak minta maaf. Nanti bapaknya nanya, kenapa kau dibuang tadi ya kau ya katanya pulang nanti ya kan? Nah, tengok situasi. Dibilangkan juga sama suami. Dah. Jadi saling silaturahim. Halal intinya silaturahim, saling mengunjungi, saling maaf memaaf. Selesai. Sudah jelas ibu dalilnya ada ya. Al-Quran sudah ada. Nah, saya bacakan sebuah hadis dalil tentang halal bihalal supaya kuat Al-Quran hadisnya. Ada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadisnya 6534 termaktub dalam kitab Sahih Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, anak-anak ustaz, nanti kalau belajar di pesantren, belajar di sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang agama, kalau sudah disebutkan nama kitabnya Sahih Bukhari, jangan ragu lagi hadis sudah sahih lah, bisa dijadikan amalan, bisa dijadikan landasan hukum. Hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cerita sedikit tentang Abu Hurairah. Karena kebetulan saya memang kan guru hadis lah. Sekolah saya ngajar hadis. Jadi sedikit-sedikit lah dijelaskan tentang hadis. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi.
Ini bukan nama aslinya. Ini nama kunyah, panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Kira-kira anak Ustaz ada yang tahu arti Abu Hurairah? 10.000 cuma. Ustaz, bapak-bapak boleh? Tega kali bapak ambil 10.000. 50.000 saya kasih. Saya kasih pertanyaan aja, 50.000-nya BKM lain kasih ya kan? Siapa yang tahu Pak? Arti Abu Hurairah? Yang Ustaz nggak boleh lah pasti tahu. Anak-anak, ayo Abu Hurairah. Makanya ke sekolah pesantren. Pesantren paling tidak mau masuk sekolah Ustaz di Wali Insan, biar tahu bawa bahasa. Abun artinya bapak atau ayah. Hurairah artinya anak kucing. Berarti Abu Hurairah artinya apa, Pak? Bapak kucing. Kenapa Rasulullah mengasih nama sahabat Nabi Abu Hurairah di bapak kucing? Ternyata Abu Hurairah ini suka sama kucing. Kemana-mana ini di dalam lengan baju tangannya ini, jubahnya itu selalu ada kucing. Suatu saat bertemulah Rasul dengan Abu Hurairah. Nama aslinya itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Kata nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Itu udah masuk Islam. Sebelum masuk Islam siapa namanya? Abdul Syams, hamba matahari. Orang Majusi dia berarti. Nama Islamnya Abdurrahman bin Sakhar, nama gelarnya Abu Hurairah. Jadi ketemu sama Rasul, keluarlah dari lengan baju Abu Hurairah ini kucing. Dibilang sama Rasul, apa itu? Abdurrahman. Oh ini Rasul, kucing. Kau suka melihara kucing? Ya Rasul, aku suka melihara kucing. Oke, mulai hari ini kasih kau nama Abu Hurairah. Tapi nanti ibu sampai rumah kalau bapak suka melihara kucing jangan dipanggil Abu Hurairah, marah bapak nanti. Panggil aja lah yang oh ya, Beb, boleh panggil Beb, ya kan? Dah. Hadis ini diriwayatkan sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang halal bihalal adalah man kanat indahu madlimatun li akhihi falyatahallalhu minha. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi fa in lam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Jadi jelas ada hadis yang tentang halal bihalal. Dari mana hadis ini menyebutkan ada kata-kata halal bihalalnya? Falyatahallalhu, maka hendaklah ia meminta halalkan kepada saudara. Jadi ada Al-Quran ada, hadis ada. Jadi kalau pulang dari sini ada orang-orang yang mau mendebat-debat kita tentang halal bihalal, sampaikanlah hadis. Ustaz lupa Ustaz, telepon saya. Telepon. Dari mana nomor teleponnya? Mintalah sama BKM. Begitu ada yang nanya, mana dalil tentang halal bihalal? Bentar ya. Ustaz Mahmud Adi salah. Nih kok Ustaz? Dari siapa? Dari jamaah mana? Al-Barokah. Ustaz mau nanya tentang dalil halal bihalal. Tapi udah saya sampaikan Pak. Ih, kurang Ustaz. Tadi aku lupa Ustaz. Udah saya bacakan, saya ganti dia. Saya kirimkan foto langsung kirim. Biar dia percaya. Dah, selesailah tentang halal bihalal. Ini ada 10 menit lagi. Saya menyampaikan sebuah hadis yang berkaitan dengan silaturahim. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, naik ke atas mimbar. Ketika naik tangga pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Naik tangga kedua, Rasulullah menyebutkan amin. Naik tangga ketiga, Rasulullah menyebutkan amin. Selesai khutbah, selesai Nabi khutbah, ditanya sama ya Rasulullah, tadi kami dengar agak aneh untuk kami dengar. Ketika kau naik tangga pertama, kau ucapkan amin. Tangga kedua, kau ucapkan amin. Tangga ketiga, kau ucapkan amin. Sementara tidak ada di antara kami orang yang berdoa. Kenapa kau aminkan?
Sebelum kita sambung, makanya mimbar-mimbar di masjid-masjid itu tengok tangganya ada berapa? 3. Kalau BKM-nya ngerti tentang hukum berdasarkan hadis masih bisa 3. Tapi memang ada juga yang 4, yang 5, yang 6. Ustaz di Masjid Raya itu sampai berapa? Di Masjid Raya itu saya tak tahu lah pula ya. Tapi yang jelas untuk hadis ini 3 kali. Makanya sebahagian masjid-masjid itu jangan pakai gini. Karena Rasulullah itu pakai mimbar. Ada anak tangganya 3. 1, 2, 3. Tapi yang udah ada gini jangan pula begaduh nanti. Atau Ustaz Mahmud pasti pakai mimbar yang bertiga tangganya. Begaduh kan terpekai baru apa ya kan? Tahu usah masih bisa manfaatkan nanti nggak apa-apa. Tapi sunnahnya hukumnya. Kemudian sini juga ilmu tentang permimbaran. Ini kadang-kadang ada juga PKPKM pulang kampung atau kemana dapat ilmunya. Saya ngaji gitu tidak dapat ilmunya. Usahakan Kak Pak perhatikan itu nanti mimbar-mimbar itu apa namanya? Selain mimbar. Podium atau apa namanya? Itu kan ada tongkat kan? Ada tongkat. Nah kadang-kadang di masjid tongkat itu ditaruh sebelah kanan. Ada itu. Masjid besar lagi saya tengok. Sunnahnya sebelah kiri. Karena khotib ketika berkhutbah dia disunnahkan memegang tongkatnya berada di posisi sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Apa kali mau kali nggak pernah ngaji, itulah makanya datang malam Selasa minggu pertama minggu 3. Jadi datang ada sebagai masjid saya pernah jadi khotib di belakang. Ustaz kalau nggak ada tongkat macam mana? Yang ada itu gagang 2 ini, pegang yang tangan. Ini kan nggak ada usah tidak ada. Nanti bapak-bapak tengok khatib itu. Kadang-kadang tangan kanan pun dia pegang. Tak jelas juga khatib itu. Tak belajar. Sekarang jamaah udah pintar-pintar dia dapat ustaz. Jangan utang lagi Pak BKM. Masa dia khatib memegang tangan kanan kan disunahkan tangan kiri. Jangan pakai kali Pak BKM. Masa lebih tinggi ilmu dari ilmu dia kan. Jangan gitu ya. Mungkin tangan kirinya sakit waktu itu ustaz. Kan, ya. Positif thinking aja. Kemudian perhatikan juga, mana tahu nanti ini anak-anak ustaz ini yang udah besar. Kalau jadi khatib itu, kalau misalnya duduk, kan itu kan misalnya azan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk khatibnya. Azan kedua itu kan. Nah, sunnah khatib itu duduknya sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, sebelah kanan. Jangan di tengah-tengah, jangan pas sebelah kiri. Kanan. Karena tahu nanti bapak-bapak pulang kampung jadi khatib Jumat. Pas pulang ada tempat mimbarnya. Nah, itu sunnahnya sebelah kanan. Dan dapat ilmu kan? Bagus. Jadi megang tongkat tangan kiri, duduk khatibnya agak sebelah kanan. Dari mana Ustaz tahu? Dari kitab tinggi At-Taqriratus Sajidah. Di situ disebutkan sunnah khatib Jumat. Dah. Ditanya sahabat Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali sementara kami tidak ada yang berdoa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai para sahabat, tadi pas aku waktu naik naik tangga 1, 2, 3, malaikat Jibril datang kepadaku sambil mengucapkan sesuatu. Ucapan Jibril yang pertama itu kata Jibril, barang siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu, bertemu dia dengan bulan suci Ramadan tapi dia tak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan itu, kemudian dia mati, maka dia masuk neraka, kata malaikat itu. Ku aminkan kan? Amin. Bahaya. Kalau udah Rasulullah yang aminkan kira-kira makbul kan? 100% lah, udah pasti makbul. Jadi ada orang kata Rasulullah, setelah dia keluar dari bulan suci Ramadan, ternyata dia tak satu pun dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini siapa? Ada orang. Jadi menurut para ulama, manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok setelah Ramadan ini berakhir meninggalkannya.
Mana 3 kelompok? Yang pertama kata para ulama, orang yang sebelum Ramadan dia orang soleh, masuk bulan Ramadan tambah kesolehannya, keluar dari bulan suci Ramadan sesuai dengan tema kita, semakin meningkat iman dan amalnya. Ini kelompok yang pertama. Siapa itu Ustaz? Yang kita tengok sendiri lah diri kita. Sebelum Ramadan soleh, masuk Ramadan tambah soleh, keluar bulan suci Ramadan makin meningkat iman dan amal. Itu kelompok pertama. Siapa itu? Kita. Kenapa kita? Setelah bulan suci Ramadan ini, semua amalan-amalan di bulan Ramadan ini kita bawa di bulan Syawal dan 10 bulan ke depan. Sholat berjamaah, puasa 6 kita jalankan. Habis puasa 6 nanti kita puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, Ayyamul Sud. Ada juga Ayyamul Sud Ustaz. Ada namanya. Ayyamul Bid itu pertengahan 13, 14, 15. Ayyamul Sud kalau bulannya 30, 28, 29, 30. Kalau dia 29, 27, 28, 29. Sunnah itu. Tengah sama namanya Ayyamul Sud. Bukan sud ini. Dan terusnya bersedekah. Bulan Ramadan suka ngasih makanan orang berbuka puasa. Keluar dari bulan Ramadan tak puasa pun suka dia mengantarkan kolak waktu kepada uang tangga sebelah. Masa kolak dia kolak bisa diantarkannya sama uang tangga sebelah. Wah, ini wah kata anak kita, wah ini dari mama wah. Masa apa mama wah? Tengoklah wah, aku tak tahu wah katanya. Oh kolak, kok cuma sikit kata wah. Cuma sikit lah wah. Dah. Balas lagi balik. Nah, tunggu bentar nak ya. Kalau orang ibu-ibu dulu kan gitu kan. Tunggu nak ya, tunggu sebentar. Bingung ibu-ibu itu tak masak. Ah, balang mau kasih katanya ya kan. Pala ditutupkan ya jalan nasi. Ditutupkan pakai tisu. Nah, ini. Anak tuh kan bawa pulang. Ma, ini dari buah sebelah ma katanya. Apa itu? Enggak tahu ma. Buka cuma nasi aja. Ibu enggak marah. Kenapa? Oh tahu, waktu tak masa itu aja. Udah terima. Itulah orang-orang dulu. Sekarang dikasih kolak, piringku balik setahun kemudian kan. Ustaz buat tahu. Jadi saya kan waktu itu kan mau makan. Nih piring siapa nih Mi? Nggak pernah nengok piringnya ini nih. Piring kuah sebelah Mi katanya. Udah berapa lama nih? Udah setahun. Udah astagfirullahaladzim, udah setahun. Rupanya istriku nggak tahu. Karena dia kan istri zaman now juga ya kan. Kayak awak juga dia. Orang-orang tua tuh. Akhirnya belajar dari orang-orang tua. Dah. Kemudian ada golongan orang yang kedua. Sebelum Ramadan datang, ini orang-orang lalai ke masjid, kadang-kadang ikut pengajian, tengok-tengok ustadznya, wirid Yasin. Kalau rumah orang kaya aja baru dia datang. Kalau rumah sewa dia nggak mau tahu, dia cuma kacang godin aja nanti nggak mau dia datang. Sepala masuk bulan suci Ramadan, oh luar biasa. Dari malam 1 sampai malam 30 bisa paling depan ya. Perhatikan aja ada juga di masyarakat tidak ada. Ada. Tapi begitu selesai bulan Ramadan, balik ke habitatnya. Hari Jumat mancing kolam mancing. Wah, gua mau kemana? Mau mancing jam 11:30. Yang gua mau mancing. Diwakar sholat Jumat lawak. Yang kau aku mancing cari nafkah. Wajib hukumnya. Pandai pula yang menjawabnya. Ya Allah, hari Jumat mancing pula. Macam ada kerjaan lain. Yang paling marahnya pernah saya ke kolam pancing. Saya sebutkan nama kolam pancing. Saya mengisi waktu. Ini malam 27 ini. Kan sudah gencar-gencar yang malam 20 modern. Lebih banyak orang di kolam pancing daripada di masjid. Dalam hatiku ya Allah,
Kemana ya uang-uang semuanya? Malah 27 orang mancing orang. Berarti catatan amalnya selama 83 tahun, catatan di lauh mahfuz mancing. Gimana bilang tidak bertanggung jawab sama Allah itu? 83 tahun mau malah lakukan dari catatan bahwa malaikat Raqib dan Atid itu mancing. Agak mereka bilangnya sanggup bawa ya. Ada itu dia. Siapa itu? Ya kita ukur diri sendiri. Yang lebih parahnya Bu, inilah yang disebutkan Rasul tadi. Sebelum Ramadan datang, parah. Ke masjid tidak sekali-sekali. Sholatnya pun dia cuma PSDS, Persatuan Sepak Bola 2 tahun sekali. Idul Fitri sama Idul ada. Itu pun kalau nggak hujan. Kalau hujan di rumah. Masuk bulan Ramadan, ya udah sama aja. Puasa enggak, merokok di depan orang, ditanya, "Wah, kenapa enggak puasa?" Enggak tahan lapar sama haus. Kalau puasa haus kan puasa. Itulah waktu hausnya. Ya memang puasa kan menahan lapar dan haus. Kok enggak tahan haus sama lapar? Ya kan? Ayo enggak. Alhamdulillah. Sama saja, lebih parah bahkan ya. Inilah orang yang disebutkan oleh Rasulullah, diaminkan doa malaikat Jibril. Amin. Matilah ketika itu orang yang tak sempat tahu buat dia. Ramadan, sebelum Ramadan parah, masuk Ramadan dia begitu. Keluar Ramadan akan lebih parah. Mati dia dicabut Allah nyawanya. Itulah yang kata Rasulullah, masuk dia dalam neraka. Amin kata Rasulullah. Tangga yang kedua, malaikat Jibril mengucapkan kepadaku, nanti ada orang tuanya dia jumpai, orang tuanya masih ada, atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup, emaknya kah atau ayahnya kah masih hidup. Tapi ketika orang tuanya ini masih ada, keduanya atau salah satu keduanya, tak bisa dia berbuat baik kepada kedua orang. Ini namanya anak durhaka. Si Malin Gundang. Ini kalau orang paham Malin Gundang. Kata Rasulullah, amin. Ya Allah, banyak sekarang anak durhaka sama orang tua. Kan udah tanda-tanda hari kiamat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat akhir zaman itu, banyak anak-anak itu tak hormat lagi dia sama orang tua, durhaka. Contoh anak durhaka, taknya dimakinya bapak, taknya dibentak-bentaknya bapaknya. Tapi kadang-kadang ada anak ketika dia sudah menikah lupa dia sama orang tua. Ceritanya apa? Cerita Al-Qamah. Pernah dengar cerita Al-Qamah? Sudah ceritakan apa tak? Penutup lagi Bu ya. Cerita tentang Al-Qamahnya 10 menit lah, pas jam 10 selesai. Saya baca cerita Al-Qamah di dalam sebuah kitab. Nama kitabnya Tanbihul Ghafilin. Ditulis dan dikarang oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Lais As-Samarkandi. Dalam kitab itu diceritakan tentang riwayat Al-Qamah. Ini Al-Qamah ini anak durhaka kepada orang tua. Al-Qamah ini anak-anak dengar ya. Siapa tadi nama anak yang durhaka tadi? Siapa tadi namanya? Apa? Oh bukan. Hah? Siapa? Al-Qamah masih sini. Ini hadiah. Al-Qamah ya. Dengan 10.000 karena ada malam 10.000 lagi. Nah, benar lagi. Siapa tadi nama ulama yang mencetuskan kata halal bihalal? Kiai siapa? 10.000. Pak. 15.000. Pak. Kiai 20.000. 50.000 itu santiran Jawa ada. Mandi juga orang 20.000. Cepat, musyawarah dulu 1 detik cepat. Kongsi lain nanti ojek Pak orang cepat. Siapa? Cepatlah. Kiai?
Kiai Arab, saya pelanggar Arab. Makanya dengarkan lebih bagus lupa. Hah? Jangan itu dan anak ini. Jangan ya. Dah, cerita Alqamah sedikit. Alqamah ini adalah salah seorang sahabat Nabi, rajin sholat, rajin bersedekah, rajin puasa. Hebat kan? Rupanya sakit sakaratul maut. Makan dulu. Sakit sakaratul maut. Datanglah utusan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Alqamah sedang sakaratul maut. Oh iya, kata Rasulullah. Dikirimlah utusan, ada sahabat Nabi 4 orang. Dengar nih. Dikirim Rasulullah 4 orang sahabat Nabi. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kemudian Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Salman, yang keempat lupa. Jadi 3, tapi 4 orang. Dikirim Nabi lah utusan ke rumah Alqamah. Sampai di rumah Alqamah ditalkinkan sama Bilal bin Rabah. Bagaimana cara nalkinkan orang mau mati? Apa kita bilang? La ilaha, ini ilmu juga. Apalagi ibu, kalau bapak rasa kesakitan, bukan cuma doakan, amalan ini. Kalau ada orang mau mati, ditalkinkan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tapi ada cara nalkinkannya. Nalkinkannya jangan sering-sering. Kalau bapak udah nampak batuk manggil atuk le ya, bisikkan ke kuping. Gak mempat. Sakaratul maut. Dah, agak-agak 10 menit baru lagi. Jangan sering-sering. Beneran ya awak. Rupanya suami awak itu suami Abu Lahab, makanya marah ibu itu ya karena habis ditendangi ada istrinya. Mana ada dia? Makanya bapak sama ibu harus baik pak. Baik, mula kalau sakit banyak ibu ini marah sama Allah. Kalau bapak di sana jauh-jauh sebut bapak. Ibu saya bapak zalimi habis bapak. Apa? Nih, minum. Kakak, dulu kalau masih saya teriak kali. Kau tampar. Kau tendang. Tapi kalau ibu-ibu ini kita baik, sakit kita bang, mana yang sakit? Cepat abang sembuh bang, dikusuk-kusuk. Doanya baik-baik aja. Anak-anak kita masih kecil. Sehat abang ya. Dibacakan nyawanya sih. Kalau orang tiga sama istri awak, begitulah kan bu, ya kan? Mudah-mudahan jangan begitu suami-suami kita kan, amin ya robbal. Nah, ditalkinkan sama Bilal bin Rabah, enggak mempan, enggak mati juga, tetap sakaratul maut. Pulanglah Bilal, jumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, gawat. Alqamah enggak bisa mati. Payah kali ucap la ilaha illallah, berat. La ilaha illallah. Enggak bisa. Rasulullah udah tahu. Coba tanya nanti sama keluarga Alqamah, masih ada enggak 2 orang tua? Kata Bilal, bapaknya udah nggak ada, tinggal omahnya udah nggak tinggal sama dia, udah tua omahnya, tinggal di seberang sana ya Rasulullah. Jumpain omahnya, bilang salam dari Rasulullah, kalau omahnya itu masih bisa jalan menjumpai saya, jumpain saya. Tapi kalau dia nggak bisa, memang udah berat kali jalan menjumpai saya, biar saya yang menjumpai dia. Datang Bilal ke rumah omah Alqamah. Waalaikumsalam. Wah, ada salam dari Rasulullah. Katanya Wah disuruh ke rumah Rasulullah. Ada apa gerangan? Pokoknya gitulah. Masih bisa Wah jalan.
Oh, kalau Rasulullah yang manggil, usahakan diambil tongkatnya, pelan-pelan dia jalan ke rumah Rasulullah. Ini ada pelajaran. Kalau ibu-ibu dipanggil sama ustaz, dipanggil sama ulama, datang. Yang benci sama ulama, ini kadang-kadang benci sama ustaz. Akhirnya pun ustaz tadi datang. Malah ada pun jamaah-jamaah, tak ada datang dulu. Kopi, ustaz kopi. Ya, dulu kalau kami murid-murid ini, kami datangi guru-guru kami. Ini sekarang terbalik. Ustaz mendatangi jamaah. Ya Allah. Kiamat. Dulu kalau pendidikan itu ibu-ibu itu datang ke rumah ustaz, bawa macam-macam makanan. Kumpul. Ibu-ibu kita besok mau halal bihalal ke rumah Ustaz Mahmud. Terus setiap ibu-ibu bawa masing-masing kue hari raya. Sempat 100 lah jamaah Ustaz tuh, apa enggak kan gratis, mantap kan Ustaz tuh ya, kata ambil kue hari raya. Ini nggak ada pakai uang ceramah itu kan ambil kue hari raya. Ya Allah, pahit agama Ustaz sekarang ini memang. Ya kan Ustaz, pahit kali itu Ustaz ya kan. Datanglah Mama Alqomah ini menjumpai Rasulullah. Assalamualaikum. Oh, ya Rasulullah, saya ini dipanggil Rasulullah. Dulu. Ada apa ya Rasulullah? Ini Bilal, anakmu Alqomah sekarang sakaratul maut. Dibacakan, ditalqinkan la ilaha illallah, tak mampu mulutnya. Padahal aku tahu Alqomah ini orang rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah. Maka aku panggil. Coba ibu jujur sama saya. Apa gerangan yang terjadi dengan Alqomah? Ada permasalahan apa antara ibu dengan Alqomah? Diam ibu, jangan bohong. Sekali ibu mengatakan bohong, maka akan turun wahyu dari Allah sekarang. Kalau ibu berbohong, jujur dia. Ya Rasulullah, aku jujur. Itu anakku memang rajin sekali dia sholat, rajin kali dia puasa, rajin kali dia sholat. Tapi semenjak dia nikah, lebih dipentingkannya istrinya dari aku ya Rasul. Dibangunkannya rumah mewah untuk istrinya ya Rasul. Sementara aku tinggal di gubuk rewok di ujung sana ya Rasulullah. Gak terima hatiku ya Rasul, gak terima. Oh, kata Rasulullah. Jadi bagaimana? Ini Alqomah ini tak bisa. Kalau ibu gak izinkan dia, gak ibu makan dia, begitu saja. Gak izin aku ya Rasul. Ada model-model Alqomah ini. Ada. STI. Suami atau istri. Ada. Banyak. Bang, mau kemana? Kenapa aku dikasih uang belanja? Biasanya kan aku tahu gaji abang 10 juta. Kenapa 5 juta abang kasih aku? Oh deh, bukan sama oma aku dia 5 juta lagi. Kasih sama oma. Enak kali sok kaya. Aku masih kurang. Tak jadi dikasih 5 juta. 10 juta bukan ke istri. Omanya kasih. Padahal kewajiban kita anak kepada orang tua 10. Dalam kitab yang sama di kitab Tamyil Qawfi itu ada 10 hak orang tua yang harus dipenuhi anak. Tapi kita kayak ini. Nantilah pertemuan berikutnya kalau ada kira-kira acara-acara lain undang lagi saya. Panjangnya banyak kajian aja. Enggak ibu maafkan Alqomah nih, enggak ya Rasulullah. Bilang kumpulkan kayu-kayu bakar. Banyak, tinggi, bakar kayu itu. Setelah nanti dibakar, bawa Alqomah, masukkan ke dalam api. Susah mama, itulah sesakit-sakit hatinya seorang ibu kepada anak. Tapi kalau anaknya disakiti, mana dia sedih. Betul. Itulah dia. Anak kita udah bandel lagi, udah kita sumpah-sumpah, wah anak setan tuh, nggak pulang-pulang kok narkoba, kau anak setan, kau anak setan. Ditangkap polisi kena narkoba. Kita jual kereta kita untuk menebus kantor polisi. Betul? Kalau kata saya perempuan. Ustaz kok tahu banyak jamaah saya ngaji.
nangis-nangis, Ustaz aku ketangkap narkoba, mampus. Pala kalian. Kenapa? Orang mesin cuciku, sayurku, anaknya yang ngembat, habis semua. Mampus lah bilang. Pala kalian bisa pula mesin sanyo udah kangkeng bahkan. Ya Allah, hilang tinggal dana. Ada di sini pelaku enggak ada. Enggak ada. Kereta di depan masjid bolak-balik hilang. Tiba ditangkap polisi ngadu sama ustaz. Sendal awak bolak-balik hilang di masjid. Pak lewat, sendal aman kan? Pegang kali. Ustaz-ustaz ini kan kalau mau dia khatib Jumat, kan kata Rasulullah pakai pakaian yang terbaik. Ya kalau kayak kami ustaz-ustaz yang udah naik panggung-panggung ini kan paling tidak kan pakai karpet. Kalau nggak tidak pakai CK ya kan, kayak Calvin Klein ya kan. Harga-harga 250.000 lah stop. Gaya kali kami taruh anaknya di depan dosa. Rupanya anaknya pakai tel. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk katanya ya kan. Habis pulang rumah, nggak ada sendal gue. BKM pun itu tadi BKM yang hilang ya Ustaz. Kalau Ustaz, kenapa nggak disimpan di sini Ustaz? Ini kan tempatnya. Kalau yang itu pun aku tahu lah Pak, aku bilang ya kan. Maksudku ganti lah, walaupun jadi. Walaupun tak keluar, berceker kalau jalan. Tandai masih tetap mau lagi datang. Malah ya, udah ngasih amplopnya tipis sekali, kalau hilang pula lagi, hancur. Nah, buat kalian. Dah. Nggak tega lagi Alqamah. Oh ya Rasulullah, nggak mau lah kamu kok mau dibakar katanya. Jadi macam mana bro? Maafkanlah dia kata Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, karena aku hatiku kecilku ini udah tak bisa. Tapi kalau dibakar aku nggak tega ya Rasulullah. Ku maafkanlah ya Rasulullah. Bilal, pergi kau sekarang ke rumah Alqamah. Kalian dengar, udah dimaafkan dia. Kalau misalnya maafnya ini tulus dari hati ibu yang paling dalam, maka nanti Alqamah setelah saya talkinkan, pasti dia mudah langkahnya bertemu dengan Allah. Datang. Meninggal berarti butuh ikhlas. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Hari ini rajin kita sholat berjamaah ke masjid. Tapi kalau masih ada perselisih paham dengan kedua orang tua kita, dengan orang tua kita yang ada di lingkungan ini, tak bertegur sapa antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya, jangan harap kita bisa masuk surga. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati ay qati'ur rahim. Tak akan masuk surga kata Rasulullah orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan salah satu orang yang enggak dipandang Allah di akhirat nanti, kata Rasulullah dalam sebuah hadis adalah orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Jadi kalau kita enggak bercakapan ini, enggak bertempuran lebih dari 3 hari, oi, mati kita pada masuk surga. Walaupun kita rajin sholat ke surga ini enggak jalan. Jadi harus seimbang, hablum minallah, hablum minan nas. Inilah momentumnya halal jihad. Habis. Mungkin inilah Bapak orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dapat kami sampaikan. Berhubung gue Ustaz masih ada, nah silakan pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Yang bisa langsung kemari ya. Nah, Mas pakai jodoh. Nggak ngantuk orang ini. Coba Ustaz lain masuk, udah limpang kemana-mana ya. Aku memang suka mana anak. Belum pernah anak tengok lagu ceramah dulu, kecuali dari coaching aja ke belakang. Dan sebutkan nama ibu Alqamah. Nggak ada Ustaz gak sebutkan kok. Apa dosa Alqamah sehingga dia payah mati? Sini apa? Duduk. Masuk YouTube kau kamu. Nah, nama. Nama aja. Senyum aja. Nama. Pikir. Nama ya. Apa nama ya? Kita namanya Alqamah nggak tahu itu apa ya kan? Alqamah Ustaz kan? Nama ya. Nggak tahu namanya loh. Nama. Mana yang mana datang?
ayahnya Pak? Dua. Aman datang? Enggak, minta ikatan cinta kan? Apa dosa alkoma? Durhaka kepada ibu. Ustaz ini kan ganti lah menurut saya. Masih banyak. Semangat lo kan? Dah, petang pulang. Yang kopi mercon ya. Mercon pulang. Dah, pertanyaan berikutnya. Coba sebutkan amalan alkoma. Amalan alkoma. Ada 3 tadi. Cepat. Ayo. Ya, ini aja lah, udah gampang. Siapa nama kepala desanya Nabi Muhammad? Dan gue bilang Pak Ahyar. Mana? Apa yang tahu nih? Yang gampang-gampang. Apa kita kasih gambar? Biar habis dulu. Kalau kita kasih pertanyaan ke Ustaz jawab. Biar masuk lagi kantor ini. Ya. Ustaz kaji semua gimana? Siapa dari nama ulama yang memproklamirkan kata-kata halal bihalal? Cepat banyaknya. Cepat. Iya cepatlah, Masya Allah. Banyaknya lumayan. Iya. Pak kumpulkan semua bagi-bagi aja kumpulkan situ. Diskusi nanti cepatlah. Pak. Ini bagi-bagi PH ini. Kiai Haji, kau jangan kau lagi lah, hancur lah nanti. Yang lain, udahlah udah dijawab dia, Kiai Haji Waqafullah. Pertanyaan terakhir. Berapa lama batas orang nggak boleh cakapan? Berapa hari? 3 hari. Jangan dijawab dulu. Ini pertanyaannya. 4 kali, jangan langsung dijawab. Hilang lagi balik ya kan. Tadi Ustaz ada menyebutkan nama sebuah kitab. Ada ingat? Kitab apa tadi Ustaz sebut namanya? Ini semua ini cepat. Bapak-bapak punya kita cepat. Bapak. Biar cepat habis. Nama kitab tentang cerita alkoma aja dari kitab apa diambil? Atau nama pengarang kitabnya? Oh Bapak, tepuk tangan dong, pakai dong, mantap. Cepat. Tak ada. 1, 2, Mama aja sudah jawab, jangan nanya. Apa lagi bisa pertanyaan Ustaz? Bingung juga kalau kayak kan gampang-gampang punya kan. Terakhir. Jawab. Tapi ini gampang 10.000 lah. Terakhir. Coba sebutkan. Tahun berapa itu waktu halal bihalal? Tahun berapa? Halal bihalal keluar. Atau lebih gampangnya lagi, Kiai Haji Wahab Abdullah itu kapan dia dipanggil ke istana sama Presiden Soeharto? Masuk ke istana kapan? Iya. Jadi tadi bilang semua lah, nggak ada masuk. Ini ngaji kita nih Pak. Lanjut kali ya Pak. Lanjut kali. Coba sebutkan nama istri Raffi Ahmad. Cepat kali Nagita, aku bilang. Memang anaknya benar masuk lagi tak jadi lagi. Aduh kali ya. Udahlah, ambil terus saya. Doa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kaji kita pada pertemuan malam hari ini tentang halal bihalal. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas iman dan amal kita setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita harus memang bisa menjaga apa yang kita dapat selama bulan Ramadan ini
kita bawalah nanti ketika kita bulan Ramadan. Masukkan dulunya. Cuma terakhir, ini terakhir Bapak Ibu sekalian, ini berbicara tentang puasa 6 ini. Ini banyak pertanyaan, mungkin nggak sempat nanti ditanyakan sampai saya sampaikan aja 5 menit. Bahwa puasa 6 ini kita lakukan, ini banyak pertanyaan. Ustaz, puasa 6 ini macam mana Ustaz? Berturut-turut, dipisah-pisah, puasa ganti dulu atau puasa sunnah dulu yang 6 ini Ustaz? Macam mana yang baik Ustaz? Nah, simak dulu Ustaz. Bagi kita yang perempuan, yang udah pasti dia dapat bulanan, ada beberapa pendapat ulama, tapi yang paling gampang aja, niatkan saja puasa qadha. Niatkan saja puasa qadha, nanti otomatis dia dapat puasa sunnah 6. Itu pendapat yang paling lunak. Udah itu aja saya sampaikan supaya gak bingung. Jangan digabung puasa qadha dan puasa 6, nanti gak dapat puasanya, dua-dua gak sah. Jadi puasa qadha supaya gampang. Walaupun ada yang lebih afdol, nanti barangkali yang afdol itu puasa sunnah dulu, nanti puasa wajibnya, atau puasa wajibnya dulu qadhanya baru puasa sunnah. Kan repot bukan? 6 hari aja puasa udah sengap-sengap awal ya kan? Lebih bagus berturut-turut atau dipisah-pisah? Lebih bagus berturut-turut. Misalnya ibu puasa mulai besok hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Habiskan betul-betul, itu yang paling afdol. Ustaz nggak sanggup lah Ustaz. Tetangga gue banyak. Aku kepala sekolah mau datang, pisah-pisah. Yang terakhir itu pisah-pisah. Boleh kelang-kelang. Awal, tengah. Ada lagi ikatan yang kedua. Usahakan puasanya kalau bisa Senin, Kamis. Ayam mulbit. Ini kan ayam mulbit nih. 3 Senin, Kamis. Tentang puasa, amalan. Jangan sampai ditinggalkan. Puasa 6 ini kalau kita laksanakan fadilahnya seperti kita puasa setahun. Macam mana hitungan puasa setahun penuh Ustaz? Setahun itu berapa hari itu? 306. Kenapa disebut puasanya selama setahun? Padahal puasanya cuma 6 hari. Puasa kita 30 hari. Kalau pukul rata-rata aja, setiap kebaikan itu berapa dikasih Allah Ta'ala? 10 kali 30 300. 6 hari kali 10 jadi berapa total? 300. Itulah hitungan para ulama. Jadi kita puasanya dapat 360 hari. Kerjakan itu. Mudah-mudahan kita bisa sukses. Amin ya rabbal alamin. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأزواجه ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمن حب إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا صراطا
مستقيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله